menyelesaikan ataupun memenuhi tugas dari Pak Zulkarnain dari Makul Kepramukaan. Baiklah, di sini kakak akan menjelaskan sandi jam. Sandi jam, untuk membuat sandi jam kita harus menentukan terlebih dahulu jam berapa sebagai patokannya. Itu sebagai kunci. Jadi umpamanya pukul 7 sebagai huruf A. Kemudian huruf B ditulis 7:05. Jika beda tiap huruf 5 menit, maka kita tinggal menggeser setiap huruf 5 menit sekali. Adapun fungsi sandi jam, yang pertama sebagai alat komunikasi di antara anggota regu, yang kedua sebagai peningkat daya ingat semua anggota regu, dan yang ketiga sebagai peningkat kecerdasan para anggota regu, yang keempat sebagai sarana untuk belajarnya anggota regu dalam menyelesaikan masalah, yang keenam sebagai sarana di dalam permainan ataupun pramukaan. Adapun contoh di sini A, B, D, I ditulis jadi 07.00, 07.05, 07.20, 07.45. Itu jika 5 menit bisa juga beda setiap huruf. Itu 10 menit, 15 menit ataupun bisa waktu lainnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sandi rumput. Di sini sandi rumput dibuat menyerupai rumput. Rumput pendek berarti titik, sedangkan rumput panjang berarti garis. Adapun manfaat dari sandi rumput di dalam kehidupan sehari-hari yang dapat dimanfaatkan antara lain untuk sarana berkomunikasi dalam situasi yang tertentu pada komunikasi yang tidak dapat disampaikan lewat suara, seperti contoh, di sini kakak mencontohkan sandi rumput pramuka. Di sini P sandi morsenya titik panjang-panjang titik, dan R titik panjang titik, A titik panjang, E panjang-panjang, U titik panjang, K panjang titik panjang, A titik panjang. Di sini cara membuatnya, kalau titik seperti ini ya, dan panjang seperti ini. Maka dalam sandi rumputnya seperti ini. Misalnya di sini ini P, karena kan P di sini titik panjang-panjang titik, dan di sini R, A, M, U, K, A, dan di sini untuk strip begini itu untuk pemisah antara huruf tersebut. Simpul gulung. Kegunaan simpul gulung untuk diikatkan pada tali penarik agar orang lain dapat membantu menarik jika beban yang ditarik sangat berat dan tidak kuat ditarik oleh satu orang. Selanjutnya, simpul lasso. Simpul lasso adalah sejenis tali panjang yang dengan dibuat simpul tertentu yang disebut simpul lasso, yang pada umumnya digunakan untuk menangkap atau menjerat hewan ternak yang keluar dari kawannya. Yang terakhir, simpul tiang ataupun bowline knot. Simpul tiang adalah menghasilkan loop tali yang tidak bisa membesar atau mengecil.
Kegunaannya di sini ialah untuk mengikat leher binatang agar tidak tercekik. Aba-aba, saya ambil alih. Siap, gerak. Hadap kanan, gerak. Dalam buku Perpang nomor 58 tahun 2008 pasal 26, pelaksanaan kegiatan hadap kanan diatur sebagai berikut. Yang pertama, aba-aba hadap kanan, gerak. Yang kedua, saat aba-aba pelaksanaan kaki kiri dimajukan, melintang di depan kaki kanan, lekukan kaki kiri berada di ujung kaki kanan dengan jarak 1 kepalan tangan, berat badan berpindah ke kaki kanan, badan dan pandangan mata tetap lurus ke depan. Yang ketiga, tumit kaki kanan dan badan diputar ke kanan 90 derajat dengan poros tumit kaki kanan, dan tumit kaki kiri dirapatkan kembali ke tumit kaki kanan dengan tidak diangkat. Hadap kiri, gerak. Dalam buku Perpang nomor 58 tahun 2008-2006, pelaksanaan kegiatan hadap kiri diatur sebagai berikut. Yang pertama, aba-aba hadap kiri, gerak. Yang kedua, saat aba-aba pelaksanaan kaki kanan dimajukan, melintang di depan kaki kiri, lekukan kaki kanan berada di ujung kaki kiri dengan jarak 1 kepalan tangan, berat badan berpindah ke kaki kiri, badan dan pandangan mata tetap lurus ke depan. Yang ketiga, tumit kaki kiri dan badan diputar ke kiri 90 derajat dengan poros tumit kaki kiri. Dan yang keempat, tumit kaki kanan dirapatkan kembali ke tumit kaki kiri dengan tidak diangkat. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Dalam buku Perpang nomor 58 tahun 2008, hormat gerak, pelaksanaannya gerakan cepat tangan kanan diangkat ke arah pelipis kanan. Siku serong 15 derajat ke depan, jari rapat dan lurus, telapak tangan serong ke bawah, pergelangan tangan lurus serta bahu tidak diangkat, pandangan mata tertuju kepada yang diberi hormat. Cang kanan, gerak. Dalam buku Perpang nomor 58 tahun Tegak, 2008 pasal 15, gerak. pelaksanaan lencang kanan dan atau lencang kiri diatur sebagai berikut. Yang pertama, saf depan kecuali penjuru mengangkat lengan kanan atau kiri lurus ke samping bersamaan dengan memalingkan kepala sehingga melihat ada orang yang berada di sebelah kanan atau kirinya. Yang kedua, mengangkat lengan sebagaimana dimaksud pada nomor 1, dilaksanakan melalui belakang punggung orang di sebelah kanan atau kiri dan bergeser ke kanan atau ke kiri sampai menyentuh bahu orang yang berada di sebelah kanan atau kiri. Jari-jari tangan menggenggam punggung tangan menghadap ke atas. Yang ketiga, penjuru kanan atau kiri saf depan tidak berubah tempat. Untuk penjuru saf tengah dan belakang melaksanakan lencang depan setelah lurus menurunkan lengan tanpa menunggu aba-aba. Yang kelima, untuk saf tengah dan belakang kecuali penjuru memalingkan kepala sehingga melihat dada orang yang berada di sebelah kanan atau kirinya. Dan yang keenam, semua anggota pasukan meluruskan saf dan banjarnya. Lencang depan, gerak. Tegak, gerak. Dalam buku Perpang nomor 5 tahun 2008 pasal 17, pelaksanaan lencang depan sebagai berikut. Yang pertama, banjar kanan kecuali penjuru mengangkat lengan kanan lurus ke depan, ditambah 2 kepal, jari-jari tangan menggenggam, punggung tangan menghadap ke atas. Yang kedua, untuk banjar tengah dan kiri saf terdepan melaksanakan lencang kanan atau setengah lengan lencang kanan setelah lurus menurunkan lengan tanpa menunggu aba-aba. Dan yang ketiga, semua anggota pasukan meluruskan banjar dan safnya. Balik kanan, gerak. Dalam buku Perpang nomor 58 tahun 2008 pasal 28, pelaksanaan kegiatan balik kanan diatur dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, aba-aba balik kanan gerak, kaki kiri dimajukan melintang di depan kaki kanan,
lekukan kaki kiri di ujung kaki kanan membentuk huruf T dengan jarak 1 kepalan tangan. Tumpuan berat badan berada di kaki kiri. Posisi badan dan pandangan mata tetap lurus ke depan. Yang ketiga, kaki kanan dan badan diputar dengan kanan 180 derajat dengan poros tumit kaki kanan. Dan yang keempat, tumit kaki kiri dirapatkan ke tumit kaki kanan, tidak diangkat. Hadap serong kanan, gerak. Dalam buku Perpang nomor 58 tahun 2008 pasal 27, pelaksanaan kegiatan hadap serong kanan diatur dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, aba-aba hadap serong kanan, gerak. Yang kedua, pada aba-aba pelaksanaan kaki kiri dimajukan sejajar dengan kaki kanan berjarak 20 cm atau selebar bahu. Posisi badan dan pandangan mata tetap lurus ke depan. Yang ketiga, kaki kanan dan badan diputar ke kanan 45 derajat dengan poros tumit kaki kanan. Dan yang keempat, tumit kaki kiri dirapatkan ke tumit kaki kanan dengan tidak diangkat. Hadap serong kiri, gerak. Dalam buku Perpang nomor 58 tahun 2008 pasal 27, pelaksanaan kegiatan hadap serong kiri diatur dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, aba-aba hadap serong kiri, gerak. Yang kedua, pada aba-aba pelaksanaan kaki kanan dimajukan sejajar dengan kaki kiri berjarak 20 cm atau selebar bahu. Posisi badan dan pandangan mata tetap lurus ke depan. Yang ketiga, kaki kiri dan badan diputar ke kiri 45 derajat dengan poros tumit kaki kiri. Dan yang keempat, tumit kaki kanan dirapatkan ke tumit kaki kiri dengan tidak diangkat. Hati tepat, gerak. Dalam buku Perpang nomor 58 tahun 2008 pasal 12, pelaksanaan sikap istirahat biasa posisi berdiri diatur sebagai berikut. Yang pertama, kaki kiri dipindahkan ke kiri selebar bahu. Yang kedua, kedua tangan dibawa ke belakang badan. Yang ketiga, tangan kiri memegang pergelangan tangan kanan, ibu jari dan jari telunjuk tepat di pergelangan tangan kanan. Yang keempat, punggung tangan kiri diletakkan di pinggang atau kopelriam. Yang kelima, tangan kanan mengepal. Dan yang keenam, pandangan mata tetap lurus ke depan. Bubar, jalan. Dalam buku Perpang nomor 58 tahun 2008 pasal 29, pelaksanaan kegiatan bubar jalan diatur dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, diawali dari posisi pasukan sikap sempurna dengan formasi bersaf. Aba-aba bubar jalan. Pada aba-aba pelaksanaan, tiap prajurit menyampaikan penghormatan kepada komandan secara bersama ataupun serentak. Setelah dibalas kembali ke sikap sempurna, kemudian melakukan balik kanan. Selanjutnya, setelah menghitung 2 hitungan dalam hati, selanjutnya melaksanakan langkah pertama seperti gerakan maju jalan. Pasukan bubar menuju tempat masing-masing. Komandan balik kanan setelah pasukan bubar. Dan pelaksanaan bubar jalan dilaksanakan mulai tingkat kelompok sampai tingkat peleton. Mungkin cuma ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.